Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, meskipun isinya cuma berdua, jadi kayak privat, agak privat gitu ya. Untuk nggak satu-satu aja ini. Oke, baik. Untuk mata kuliah hari ini, barangkali saya share screen terlebih dulu. eh Apa namanya? Oke. Jadi terkait mata kuliahnya, barangkali apa sih kajian penelitian pendidikan matematika begitu ya di S2 Pendidikan Dasar. Untuk deskripsi mata kuliahnya, harapannya untuk mata kuliah ini bisa mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam melakukan kajian kritis terhadap penelitian di bidang pendidikan matematika melalui pembacaan, analisis, dan sintesis artikel ilmiah bereputasi. Jadi nanti lebih banyak ke mengkaji artikel-artikel begitu. Jadi pengkajian artikel-artikel dalam bidang pendidikan matematika. Nah, nanti harapannya mahasiswa bisa berlatih untuk meningkatkan atau menilai, bukan meningkatkan ya, menilai kualitas metodologis dari artikel yang direview. Jadi ada artikel kemudian kita cek sisi metodologisnya seperti apa, kontribusi teoritisnya seperti apa, dan barangkali relevansi temuan itu terhadap praktik pembelajaran di pendidikan dasar dan barangkali bisa menyusun ulasan ilmiah dalam bentuk review naratif. Jadi kayak bikin literatur review begitu harapannya. Nanti untuk literatur review ini bisa kita masukkan kalau di tesis itu nanti di bab 2. Jadi di bab 2 itu kan terkait kajian literatur ya, itu nanti hasil dari sini bisa kita publikasikan, bisa juga double gitu ya, dipublikasikan sekaligus dimasukkan di dalam tesis begitu. Tapi memang untuk publikasinya nanti dalam bahasa Inggris, tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk bahasa Inggrisnya kan kita bisa dengan berbagai alat ya, bisa dengan berbagai alat atau nanti juga bisa di proofread ke orang teman yang bahasa Inggris begitu. Jadi bisa minta bantuan juga. Oke, baik. Untuk bahan kajiannya itu terkait apa saja? Ini yang pertama terkait teknik pencarian dan seleksi literatur. Jadi dari basis data, pengembangan kata kunci barangkali, kemudian apakah ada yang dimasukkan, dikeluarkan, kriteria inklusi, eksklusi, kemudian penilaian kualitas awal artikel ini untuk bahan kajian yang pertama. Yang kedua itu nanti akan melakukan pemetaan penelitian dan memetakan jurnal. Jadi artikel dan jurnal itu kalau artikel itu isinya, jurnal itu wadahnya begitu. Jadi kalau kayak gelas itu wadahnya, air minumnya itu isinya begitu. Jadi artikel itu ibarat sebagai air minumnya, jurnal itu sebagai gelasnya. Nah, kita petakan di sana, kalau dari artikelnya itu ada identifikasi topik utama, tren penelitian, dan sumber literatur kunci dalam bidang pendidikan matematika. Tentu ini pendidikan matematika yang di pendidikan dasar. Tapi bisa jadi nanti saat kita mencari artikel itu bisa yang bukan di pendidikan dasar, nggak apa-apa. Nanti bisa kita eh, gunakan. Jadi misalnya nanti, oh kok banyak penelitian ini ternyata di pendidikan matematika, tapi belum ada yang di pendidikan dasar. Bagaimana ya kalau di pendidikan dasar, apakah bisa kita teliti barangkali urgensinya seperti apa dan seterusnya. Kemudian nanti yang ketiga, bahan kajian yang ketiga yaitu metodologi terkait artikelnya itu barangkali kita kriteria evaluasinya kalau bentuknya kualitatif seperti apa, kuantitatif atau bahkan mixed method ini tapi yang sesuai dengan penelitian pendidikan matematika. Kemudian bahan kajian yang keempat ini nanti mensintesis literatur dan penyusunan review. Jadi dari artikel-artikel itu harapannya kita bisa semacam mini systematic review, enggak yang literatur bikin SLR yang ini ya. Tapi kalau bisa sampai SLR ya itu bagus juga gitu ya. Cuma agak berat. Nanti kita semacam mini systematic review saja. Kemudian kita buat penarikan kesimpulan dan identifikasi gap penelitian. Kemudian bahan kajian yang kelima nanti ada tambahan terkait etika publikasi dan penelitian. Ini terkait isu plagiarisme, kemudian praktek kutipan. Bagaimana mengutip yang benar supaya tidak masuk ke plagiarisme.
dan perlindungan partisipan. Nah, ini misalnya ada wawancara atau objeknya apa itu biar tidak melanggar etika, tidak melanggar hak asasi manusia, itu harus seperti apa. Nah, ini bahan kajian untuk mata kuliah ini barangkali nanti untuk pembagiannya itu dibagi dalam CPL. Ini kalau CPL itu capaian pembelajaran lulusan ini tidak hanya di mata kuliah ini ya barangkali ini muncul di CPL 3 ini muncul di beberapa mata kuliah. Begitu kalau untuk yang di mata kuliah ini berarti yang di CPMK. Jadi capaian pembelajaran mata kuliah kajian penelitian pendidikan matematika ini ada dua CPMK-nya. Ini memang agak dibalik gitu ya. Agak kemarin bikin CPMK-nya ini dari apa namanya dari prodi kok jadi kebalik gitu. CPMK yang kedua dulu baru CPMK pertama ya. CPMK yang kedua ini mampu menganalisis data penelitian untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar, kemudian merancang dan melaksanakan penelitian pendidikan dasar. Tapi lebih ke bahan kajian ini tadi sih. Meskipun di sini tadi ada dua ini, tapi eh, ya ini kemarin memang dari prodi CPMK-nya kayak agak-agak sesuai gitu, jadi saya ganti yang atasnya nih. Bahan kajiannya saya ganti jadi 5 itu saya sesuaikan untuk tugasnya juga sesuai bahan kajiannya. Kalau dilihat CPMK-nya menganalisis data. Jadi ini memang dari sistem Bapak Ibu, jadi dari sistemnya yang ngisi CPL sama CPMK ini dari prodi gitu karena agak nggak menurut saya nggak pas saya perbaiki di bagian ininya tapi besok saya sampaikan ke prodi jadi seharusnya kalau ini kan ini ya menganalisis data penelitian merancang penelitian nah ini sudah ke tesis barangkali seharusnya oke baik. Nah, terkait tadi ada materinya, tadi kan ada 5 bahan kajian, tentu tugasnya juga ada 5 begitu ya harapannya. Tapi nanti kita sambil lihat apakah bisa begitu. Nah, ini CPMK kedua, ini yang mampu menganalisis data penelitian untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar, mau nggak mau kan ini ya. Tapi tetap bisa ini menganalisis data penelitian, tetap saya masukkan indikator ketercapaiannya tetap dari 5 tadi ini pertemuan 1 sampai 7 ini harapannya mahasiswa dapat merancang strategi pencarian kata kunci basis data dan menyusun kriteria inklusi eksekusi untuk mini review. Nah, ini harapannya adalah di masih besok yang hari ini kita cuma kontrak belajar sama penyampaian RPS begitu. Nah, besok bagaimana kita kalau mencari kata kunci ya, kemudian bagaimana kita kalau mau menyusun apa namanya review ya, begitu. Kemudian untuk pertemuan ketiga, ini nanti harapannya bisa mengidentifikasi minimal mana sih yang masuk sebagai jurnal bereputasi, kemudian menyusun peta topik penelitian terkini dalam pendidikan matematika itu seperti apa. Nah, ini pustakanya juga sudah ada di sini, nanti barangkali bisa digunakan. Tapi tidak menutup dari sini ya, dari tempat lain juga boleh. Kemudian nanti harapannya apa namanya? Ini tadi tidak hanya di satu pertemuan, jadi di pertemuan 3, 4, 5. Nah, 3, 4, 5 itu tadi yang mengidentifikasi yang jurnal sama. Jadi nggak satu pertemuan itu satu target gitu ya itu ada 3 pertemuan di situ. Kemudian harapannya nih dari situ mahasiswa dapat yang keenam menggunakan checklist. Nah, jadi kita checklist apakah ini masuk mana. Nah, ini nanti saya berikan semacam Excel yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mereview, ngecek gitu ya, mengevaluasi artikelnya ini masuk kualitatif, kuantitatif, mixed method atau barangkali ada kritik metodologisnya di sana nanti saya buatkan semacam Excelnya untuk Bapak Ibu isi begitu. Baik, selanjutnya juga ini nggak hanya satu pertemuan di situ tadi ya, sampai ke tadi 6 ini 7 jadi 2 pertemuan. Kemudian di CPMK selanjutnya, nah ini harapannya tadi kan sudah ya dapat artikel dan sebagainya. Nah, itu harapannya dicoba untuk membuat dalam bentuk tadi sistematik review. Jadi setengah ini sendiri nanti kita apalagi cuma berdua aman ya nanti kita bisa saling diskusi gitu. Jadi setiap pertemuannya kita bisa
kayak semacam lapor progres, kemudian selanjutnya seperti apa. Jadi untuk targetnya, target akhirnya adalah semacam bikin mini riset terkait, eh, tapi bukan riset yang ke objek, tapi objek yang kita gunakan adalah artikel-artikel. Jadi kerjanya adalah di depan laptop atau di depan komputer begitu. Jadi bukan yang ke sekolah dan sebagainya. Begitu Bapak Ibu, ini sampai ke 16 sudah selesai di situ. Nah, nanti untuk file ini saya cetak, saya kirim ke di WhatsApp grup barangkali itu terkait mata kuliah ini, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Ini kan pesertanya dua kan, Bu? Mm-mm. Mahasiswanya dua. Ini saya buatkan grup aja nggih, Bu? Oh, oke, boleh, boleh. Saya buatkan grup. Ya, nanti di grupnya saya share untuk apa namanya. Kalau misalnya mau pindah jam pun nggak masalah, Bapak Ibu. Jam 5 sampai kalau apalagi puasa gini ya, jam-jamnya. Tapi kalau jam 5 malah sudah aman sih sebenarnya. Kalau yang masak udah selesai masak gitu ya. Kalau jam 3 itu baru jam-jamnya masak. Betul sekali Bu Niken. Sudah selesai masaknya Bu Yanti. Ampun Bu Niken. Kalau jam 5 malah sekalian nunggu untuk maghrib ya, bisa ngabuburit sekalian ya. Tapi barangkali kalau lebih awal itu juga malah agak susah karena jamnya lagi masak begitu. Nggih. Ini lagi gantian sama anaknya yang masak. Jadi ya, Oh, nggih, karena perdana ketemu Bu Niken lagi ya. Jadi saya harus siap ini. oh, Godaan untuk pindah pindah konsentrasi banyak Bu Niken, tapi saya oh tetap ya. ingin sama Bu Niken sama Mas Yoga. Kemarin itu kan ngelis di grup itu kan, Bu. Ternyata Heeh. yang minat MTK pertama kan saya. Mm. Terus Bu Yanti konsultasi WA saya itu, Mas ambil apa gitu. Terus akhirnya aku jelasin itu Bu Yanti karena didukung suami juga. Terus teman-teman pada takut masuk MTK, berekspektasi, ah nanti rumit. Saya yakin nanti kan seiring berjalannya waktu kan juga bisa gitu kan. Oh, tapi Nggih. matematikanya kan nanti kalau ke penelitian dan sebagainya kan nggak matematika yang. Iya, matematika murni, Iya bukan yang ke kan, situ. bukan Iya. karena ini kan kita matematikanya kan Nggih. matematika SD ya. Jadi Iya. sebenarnya kalau rumitnya nggak rumit di matematikanya, mungkin malah rumitnya itu bukan ke matematikanya, tapi mungkin kalau kayak cara mengajarnya harus gimana. Kayak misalnya kan Nggih. tadi saya habis nguji ini yang proposal terkait pecahan itu kan menarik banget tuh. Ngajari pecahan ke anak SD kan ya kayak gitu-gitu ya. Jadi bukan bukan yang kita mau ngambil analisis real atau apa kan enggak. Bukan Kemarin bukan ke sana. waktu akreditasi itu loh Bu Niken yang Hmm. membuat saya mantep ngambil matematika. Katanya matematika tuh bukan momok. Ini yang di sini tuh kan nanti Bu Niken, Pak Azam itu jadi maju aja. Yang ngisi kemarin yang praktek mengajar Bu, siapa saya lupa ya. Oh, Bu kemarin siapa Bu itu? Wahyu. Bu Wahyu nggih, IPA Ya, nggih. Ya iya nggih. IPA. Jadi ya bilang sama Mas Yoga, aku nekat aja ya Mas, soalnya aku anu nih tertantang nih. Kalau Bu Yanti, rumahnya mana Bu Yanti? Saya di Pajangan Bu, di Bantul Oh, Pajangan, nggih. oh ya, Pajangan. Dekat dari sini. Nggih. Oh, deket nggih. Ya. Ibu di mana Bu? Oh, enggak sih, maksudnya kan masih di sini-sini. Kalau Oh, Pak Yoga kan di nggih. Kebumen. Di Nggih. Temanggung, Bu. Di Temanggung, Pak Yoga. Oh, Temanggung. Temanggung lah. Yang Kebumen Iya, kemarin siapa ya? Pak Tohir. Oh, Atau Pak Tohir. Oh iya, Temanggung. Kalau Temanggung agak utara ya. Iya, arah Wonosobo, Magelang. Bismillah nggih Bu Niken saya bisa ini Ya. soalnya Mas Yoga ini nomor satu di kelas, jadi saya agak terbayang-bayang, tapi nggak apa-apa lah. Kan memang harus yang cari yang ini ya, yang menguji menguji ini, menguji apa ya namanya adrenalinnya. Tapi kalau yang matematika itu sebenarnya kalau dibilang susah, kalau matematika SD itu justru rumitnya itu kalau saya untuk mengajarkan ke anak SD-nya itu lebih ke pedagogisnya daripada
materi matematikanya kan bukan bukan OSN, bukan yang Olimpiade ya kan kita lebih ke pembelajaran matematika di SD yang saat ini kan lebih ke kayak semacam kalau dari trennya kan untuk pemecahan masalah barangkali ke problem solving yang kemampuan abad 21 dan sebagainya seperti itu kan kita lebih ke sana sebenarnya. Menarik sih, Bu. Iya kan ada literasi numerasi barangkali kan Oke. memang di sana. Kalau numerasi kan tidak sekedar matematika yang satu tambah satu dua kan Nah, tergantung ininya ya. Nah oke. itu barangkali di situ itu memang Memang teman-teman pada bilang, ih rumit loh, nanti ih nganu loh gitu. Makin dikasih tahu makin saya pengen. penasaran. Nanti kan, oke, kalau nanti misalnya nggak bisa kan tinggal bertanya. Misalnya kita, ya nggak mungkin lah kita gagal orang kita lagi belajar gitu. Jadi Iya. akhirnya teman-teman pada menyerah, tidak mengganggu saya lagi. Cuma memang kalau tapi barangkali nggak hanya di yang konsentrasi matematika. Kalau kajian penelitian kan ada semua. Cuma hanya konsentrasinya. Kajian penelitian kan sebenarnya seharusnya mengkaji penelitian-penelitian jadi dari artikel-artikel. Cuma memang kalau dari artikel jurnal bereputasi berarti, nah itu tantangannya adalah yang dalam bahasa Inggrisnya. Tapi kayaknya kemarin juga sudah sempat kita kalau mau bongkar biar translate kita paham itu kan bisa lewat Google Drive, kemudian bisa kita lewat apa namanya kita jadikan Word, kemudian translate di Word kayak gitu. Dan barangkali ada keterampilan yang menggunakan AI itu juga bisa. Nah nanti kalau misalnya kita ada apa namanya belajar pakai penggunaan AI kita masukkan ke situ juga nggak masalah sih. Nanti bisa ini. Bu, Oh, kalau untuk yang di ijazah besok itu, kalau yang konsentrasi konsentrasi apapun gitu kan Bu, termasuk salah satunya konsentrasi MTK ini. Nanti di ijazahnya ada tertulis gitu ya Bu, atau di transkripnya ya Bu, Oh, di biasanya itu. transkripnya memang Di nggak transkripnya. tertulis. Iya, di transkripnya nanti kan kelihatan mata kuliah yang diambil, kemudian kalau ada judul tesisnya kan kelihatan dari judul tesisnya. Kalau nanti terkait itu Bu, proposal dan lain sebagainya itu di mata kuliah MTK-nya ini atau di Oh, bisa mata dari kuliah ini. yang Dari ini nanti juga bisa. Jadi memang kemarin kan sempet ini ya, kita sempet ngobrol kayak mau penelitian yang ini ya. Ih, belum pengumuman sampai sekarang. Alhamdulillah Bu, saya udah ACC Bu. Oh, sudah. Sudah. Sama Saya Budini. sudah. Mm-mm. Cuma kemarin kan mau daftar. Mm-mm. Sudah dikasih linknya sama Prodi, sama Pak Agung, saya udah izin. Terus Terus? sudah tanda tangan surat penelitian dan lain sebagainya. Itu surat-surat udah jadiin satu file. Mm-mm. Terus tugas mata kuliah itu kan kok agak berat ya. Ini satu mata kuliah, satu artikel publikasi ya. Saya ngoyak publikasinya dulu, biar nanti Oh, terbitnya di 4 bulan ini. mm-mm. Jadi PPT yang buat sidang proposalnya juga belum jadi. Saya ngebut artikelnya ini, saya selesaikan gitu, baru kalau udah submit, saya baru mau daftar sidang yang proposal, Bu. Proposal, oh ya. Heeh. Ya, semester 2 ini kalau bisa memang sudah ini nanti harapannya kan sebenarnya pembimbingnya kemarin belum dibagikan, tapi sudah ini ya. Belum dibagi karena Ya. kemarin itu kan di Bimanya diproyeksikan sebagai tesis, jadi sama Pak Agung langsung dibuatkan surat penetapan pembimbing. Oh, sudah berarti sudah ada. Sudah, Oh sudah. ya. Kemarin jadi maju sama Budini berarti. Kemarin sama Budini sudah di ACC, sudah tanda tangan Budini. Oh, Kemarin kan saya bimbingan ke Jogja juga, Bu. oh, Budini habis ini lelayu kemarin mertuanya. Oh, Enggak, tapi kalau yang proposal di Bima kan bukan pakai tanda tangan. iya, bukan. Yang ini yang jadi diproyeksikan sekalian jadi tesis, Bu. Oh, oke oke oke. Jadi di Bimanya itu kan diproyeksikan tesis, terus saya minta Hmm, sistematikanya sama Pak Agung. mm, Sistematikanya minta, Pak Agung minta sistematikanya gitu, terus saya dikirimi. mm, Terus saya sekalian aja susun itu. mm, Jadi artikelnya yang di Bima itu tak breakdown ke proposal. Jadi udah selesai mm. itu. Oke, alhamdulillah. Nah, itu Bu Yanti tenang, kapan Bu Yanti? tenang, tenang, tenang. Yang tenang, Bu Jadi Yanti. panas ya Bu Yanti ya? Kayaknya memang saya harus dalam komunitas yang itu oyak-oyakan gitu. Membangun, oh ya, oh ya, Andi. Betul, Membangun. Kalau saya betul. yang terlalu landai gitu, saya apa nggak mudah
jadi nggak kurang terpacu gitu kan. Saya harus ngurusin sekolah juga, harus ngurusin Iya, lembaga, tapi itu bikin saya memaksimalkan kualitas jam yang saya punya gitu. Jadi iya, kalau benar. ini saya tinggal bilang tenang, tenang, sabar, kita akan menuju. Bisa, bisa, Bismillah, Bianti, bisa. Bismillah, nggih, Bismillah. Iya, Bismillah. Pokoknya kan yang penting kan tidak menyempitkan pola pikir kita bahwa kita tidak Betul. bisa, tapi pasti bisa. Insya Allah bisa, Ibu Iya, Niken. Mohon betul dibantu, bisa. Mas Yoga. Betul. Kalau saya dulu caranya gini, Bu, selain dengan teman-teman yang barangkali terlihat cepat majunya, kalau dulu saya nempel ke kakak tingkat yang udah sampai apa gitu, jadi lulusnya saya malah jadi bareng sama kakak tingkat gara-gara Oh, kebanyakan nggih, bareng sama mereka. Memang kadang ada nggih, kan ada orang-orang tertentu yang terpacu harus dipacu dengan sekitarnya. Kalau nggih, kayak Pak Yoga nggih. kan nggak usah dipacu udah melaju dulu nih. Kalau saya Iya juga ini Bu, iya kalau saya melihat kemarin sekeliling iya kemarin liburan aja statusnya bikin saya galau. Asik oh ngetik di depan komputer saya gini, ngapain sih liburan? Saya udah nyusun ini Bu, aduh. Iya, itu kan Jadi kemarin itu kan disyaratkan publikasi Sinta 3. Jadi alhamdulillah saya di liburan kemarin pergantian semester itu udah publikasi Sinta 3. Saya pokoknya ini ngebut terus, Bu. Tancap gas terus. mumpung masih bujang Bu Niken, nanti kalau oh udah iya ketabrak nikahan nak ya mumedan. iya. Ah, akreditasinya sudah keluar unggul loh. Iya, Iya Bu, alhamdulillah. alhamdulillah. Iya Iya kemarin alhamdulillah. Pak Azam yang ngasih tahu, Pak Azam jangan lupa loh jalan-jalan ke Malioboro-nya. Oh kemarin diajak mau ke Malioboro gitu. Kemarin kan bilang doakan ya biar unggul nanti kita jalan-jalan kemana Pak Malioboro. Alah ya Allah Malioboro ya wis sering. Ini tadi di grup teman-teman pada bilang, ih enak ya dosennya. Oh ini ya, ini ya. Ini juga Bu kan saya malah udah kenal. Bismillah Bu Niken, Mas Yoga Ya. tolong dibantu ya, maksudnya memotivasi. Bismillah, 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 semoga iya. bisa. Nggih. Iya, itu barangkali nanti, oh ya tadi udah jadi dibikin grupnya ya. Oke, Ampun, Bu. RPS-nya saya kirim dulu. Kalau di apa itu loh Bu, pedomannya yang saya dikirimi sama Pak Agung itu di semester ini harusnya udah itu sih memang ngirim judul itu Oh, oh, di kok semester belum tiganya. mungkin kemarin lagi umyak akreditasi terus itu ya. Iya, Nanti tak ingetin jadi Pak saya Agus. baca itu, wah ini kalau nggak di start dimulai ya nggak selesai-selesai Bener. gitu. Mm. Delalah kemarin Bu Dini ngirim itu kan nggak ada yang nanggepin di grup. Oh, Karena saya emang sering suka lomba, jadi mm-mm. apa namanya kok tulisannya diproyeksikan sebagai proposal tesis, Mm. diproyeksikan sebagai tesis, wah kesempatan nih ngecit Iya, duluan gitu kan. Ternyata memang iya. dibolehin juga sama Pak Agung langsung dibuatin surat penetapannya. Mm. Nih tak ajak di grup. Mas Yoga judulnya apa sih? Judulnya Membuka MTK, masih konsentrasi wacana. MTK. Cuma karena pembimbingnya sama Bu Dini terus dikaitkan sama itu kearifan lokal. Mm-mm. Hmm. Yang di tempat saya juga kearifan lokal ini kemarin yang saya cerita itu yang pasar Iya, tradisional itu. iya. Tapi belum kita tunggu dulu. Kayak kalau saya tuh ini Bu Niken kan saya apa namanya sudah bermain dengan jari matika Oh, 15 tahun bagus ya. juga itu. Jadi maksudnya itu masih belum bisa masuk ke ranah sekolah. Padahal itu sangat membantu anak gitu. Itu Mm-mm. eh, pemikiran saya itu bisa nggak ya menjadi bahan untuk saya bikin itu gitu biar bisa. Bisa, bisa, Bu. Jadi kadang anaknya itu Heeh. anak dan orang tua itu semangat, anaknya bisa, tetapi terbentur dengan guru di sekolah yang mungkin malas belajar atau alah ini nganu baru nanti gimana gitu loh. Jadi kadang orang tua itu bilang oh tidak bisa nih dipakai di sekolah atau di kelas gitu. Maksudnya kan Mm-mm. itu jadi bahan untuk saya angkat
bisa menjadi apa ya pembelajaran di kelas gitu loh. Itu menurut Bu Niken pripun? Nih Bu, saya bukakan nih di Google Scholar yang pakai bahasa Indonesia nih. Banyak nih bahas jari matika. Nah, misalnya nih, contoh ya Bu ya, ini ada Nggih, efektivitas metode jari matika dalam meningkatkan kemampuan berhitung perkalian siswa. Nah, bisa nih besok misalnya kita mau nggih. mengulik terkait jari matika misalnya. Nah, ini kan juga sebuah ini ya barangkali metode ini apa namanya belum ada di tempat lain gitu yang pakai jari matika itu apakah warisan dari mana? Nah itu nih ini ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Meningkatkan kemampuan berhitung pada anak usia dini dengan menggunakan metode jari matika misalnya. Nggih. Jadi masih bisa kita ulik ya Bu ya, Iya, bisa. dengan sudut pandang yang berbeda gitulah. Iya. Kiranya Nanti kita seperti ini itu. kita mau melihat yang sudah ada sama belumnya itu di mata kuliah ini. Jadi nanti Nggih, nggih. Jadi dari Siap, artikel siap. ini kita petakan tadi yang saya bilang salah satunya ada Excel-nya. Nanti ini Nggih. yang sudah apa, misalnya nih di artikel pengaruh praktik matematika terhadap keterampilan berhitung perkalian pada siswa kelas 2 SD. Nah, apa yang ada di sana? Apa yang belum ada di sana? Jadi nanti kita Nggih. mencari semacam gap-nya. Gap-nya di Iya. mana? Dari artikel-artikel yang sudah itu yang belum terjamah di bagian apa. Nah, barangkali Siap. yang belum terjamah itu apakah memang sesuatu hal yang penting dan urgent? Jika itu hal yang penting dan urgent, maka kebaruannya kan nanti ada di sana begitu. Siap, siap. Ya, itu barangkali sebentar. Saya tuh Scopusnya habis ininya sebentar. Eh, Bentar. Kok jadi lupa ya? Bentar. Bentar, saya. Nah, ini misalnya tadi jari matika ya. Tapi nggak tahu ini ada bahasa Inggrisnya nggak. Siapa tahu Nggih. ada di ininya ya. Oh, ternyata ada dua yang bahas jari matika. Ternyata ada, tapi ini dari conference, jadi bukan jurnal. Dari ini bahas ada Bu. Analisis Jurnal. implementasi, ya pakai discovery learning ini untuk Student meningkatkan ini. Kita lihat, tapi ini dari seminar internasional, bukan dari ini. Satunya ini Prof. Rasmi Tadila ini UPI atau mana ya? Saya lupa. Eh, Kenal orangnya cuma lupa universitasnya mana. Tapi nanti kita bisa lihat nih. Mungkin ini yang terindeks Scopus, tapi ini bukan bukan apa namanya, bukan di jurnal ya. Ini dari proceeding atau dari seminar internasional. Nah, nanti saya coba kirim di ini kan. Nanti bisa jadi bacaan-bacaan juga Bu barangkali. Oh, padahal tadi baru mau ini ya. Baru belum mau bahas ke sini malah ya nggak apa-apa. Lah kita juga mau bahas apa kalau bahas ke situ ya. Sekalian ngabuburit. Mana tadi? Jadi saya kirim di apa namanya? Nanti barangkali kalau yang
bukan di Scopus kan bisa Ibu cari sendiri di Google Scholar tadi ada banyak. Nah, barangkali kalau yang di Scopus kan aksesnya tadi saya mesti ningkatin yang akses ke akses premium. Jadi Nggih, apa namanya nggih, nggak semua bisa masuk. Jadi tadi kalau yang terindeks Scopus ada dua tapi tadi juga bukan jurnal. Tadi nggih, hanya proceeding tapi nggak apa-apa itu berarti kan sesuatu hal yang menurut saya lazim untuk kita teliti kayaknya bagus juga itu Bu. nggih, Jadi sesuatu nggih, siap. kearifan lokal kita begitu ya Jarimatika. Kalau Nggih, di mana Sempoa dari Cina misalnya, dari Indonesia nggih. Jarimatika misalnya itu kan Ya, ya saya siap, rasa Bu. itu hal yang Makasih. menarik itu Bu Yanti. Oke. Matur nuwun, Bu Niken. Sama-sama. Bu, kalau besok di UAS-nya Mm-mm. itu diproyeksikan tugasnya ini ya, SL ini ya, Systematic Oh, Review oh. ini ya, Bu. Iya, tapi nggak harus yang sampai ke artikel yang, maksudnya yang SLR yang pakai Mm-mm. artikelnya pakai metode Prisma yang sampai Iya, ribuan yang artikel pakai nggak kayak website gitu. itu. Jadi mini riset aja. Misalnya kita mereview 30-an artikel kita ini kan aja nggak harus yang banyak banget. Proyeksinya nanti harapannya kalau bisa kita buat dalam bentuk apa namanya kayak review gitu nggak apa-apa. Kita tidak seumpama kita ada target ke jurnal juga nggak harus yang terindeks Scopus, nggak kita mau ke jurnal nasional Sinta 3 gitu kan syarat minimalnya Sinta 3 kan bisa ke Sinta 3 sudah bagus sekali begitu. Jadi nggak harus yang ini. Tapi nanti dipublikasikan tidak, Bu? Kalau bisa lebih bagus. Kalau misalnya enggak, juga bisa ditaruh di tesis gitu. Oh, kalau bayangan saya terkait tadi yang Bu Niken sampaikan itu kan, misalnya kita nanti review 30 artikel gitu kan. Misalnya Terus gitu. kita cari gapnya antara tiga Mm, puluh itu tuh mm. yang, tapi sebelumnya kita punya dasar dulu mau cari apa yang mau di systematic reviewnya yang apa gitu Iya, kan iya, bayangan saya. betul, betul. Terus Heeh. dari 30 itu tuh kesenjangan-kesenjangannya muncul apa, terus nanti Mm-mm. kita rekap di yang bahannya yang di sebelahnya kita gitu. Iya, Bu, Betul. betul ya. Ya, tapi kita kan bertahap. Jadi kita pelan-pelan nggak Mm. nggak langsung ke situ kan tadi ada pertemuan satu ngapain dua tiga gitu. Jadi jangan langsung waduh nanti kita 30 artikel wah kayak gitu jadi nggak usah khawatir di situ tadi kan tahapannya satu semester untuk bisa sampai di sana tapi satu semesternya juga cuma 4 bulan sih kan satu semester kan besok Iya, Juni udah selesai kan berarti lebih ke Kedap-kedip ini ya, Bu. selesai. Kedap-kedip selesai 4 bulan. aman Bu aman tadi nggak yang ini kok Insya Allah bisa nanti kita kan bareng-bareng kita ini kan Nggih, Bu. Semangat, Bu. ya Saya semangat. Saya bersemangat. Kalau dilihat tadi jari matika memang menarik tadi Bu Yanti. Jadi memang mungkin nanti bisa kita sandingkan kalau kita bahas juga barangkali di negara lain ada bentuk-bentuk semacam itu cuma memang bukan jari matika Nggih, di negara lain barangkali menggunakan kalau kalau apa di Cina itu mungkin gini 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 apa itu kayak orang nggih, anu tapi sempoanya nggih. kan jadi bayangan di enggak ini kalau sempoa yang di kita kan awalnya dibantuin pakai satu dua tiga gini kan Ya, kan nggih. lama-lama itu mereka cuma deret gini tangannya gini Nggih. Iya, kalau dari matematika yang saya pelajari ini kan ada 4 level. Jadi Mm-mm. yang level keempatnya ini sebenarnya menstimulasi anak agar dia menemukan rumus sendiri sesuai logika matematika setiap anak berbeda. Hmm, Kalau yang pertama kan penjumlahan pengurangan sampai 1 sampai 99. mm-mm, Kemudian level 2 kan penjumlahan pengurangan sampai ratusan. mm-mm, Kemudian level 3 itu perkalian, level mm-mm. 4 itu anak diajarkan untuk menemukan cara sendiri, membuat rumus sendiri sehingga bisa menyelesaikan suatu masalah berhitung dari eh, jumlah kurang, pembagian perkalian itu setiap anak dan Oh, itu memang terjadi gitu. Anaknya tuh bisa membuat rumus sendiri dan itu luar biasa. oh, Kadang saya aja sampai oh kok iso iki gitu. lah itu ibu dari Cuman mana yang itu? dikenal di masyarakat kalau saya dulu kan beli franchise-nya, Bu.
Jadi dulu waktu saya ke Bintan kan awalnya modalnya membawa itu life skill-nya Jarimatika. Jadi Hmm. ketika saya buka di sana udah langsung yang buka siapa? Orang Jogja. Oh, muridnya langsung 80 dan itu sampai kewalahan. Minatnya tinggi, cuman terbentur dengan guru di sekolah. Jadi guru ada yang protes, kemudian apa namanya guru ada yang tidak menerima dengan cara berhitung menggunakan jari, nggak mudeng gitu. Gurunya malah ya nggak mudeng. Jadi kemudian saya tahap berikutnya saya mengedukasi guru, bahkan saya saya berikan gratis sebenarnya, tapi lagi-lagi SDM kan tidak semuanya sama ya. Ada yang mau mau ilmu baru, ada yang aduh saya ini aja udah capek gitu. Jadi ya kebenturnya di situ. Oke, oke, oke. Tapi itu bukunya dari mana, Bu? Masnya Kalau belajarnya dulu. kalau saya dulu kan franchise-nya dari mana ya? Kok tahu? Eh? Salah tiga. Jadi ada memang saya punya teman yang menemukan Oh, ide itu, kemudian oh. dibukukan, dipatenkan, kemudian dibikin franchise. Saya kebetulan Mm-mm. mengambil kesempatan itu untuk mengikuti trainingnya. Jadi Hmm. trainer, training for trainer gitu. Jadi Mm-mm, saya, mm-mm. jadi 1 hari, 3 hari itu udah menguasai 3 level gitu. Jadi saya bawa ke Oh, wah itu. menarik Memang sekali itu. iya. Saya sampai saya tawarkan karena sekarang sudah franchise-nya kan udah nggak ini ya, tidak di bisniskan gitu ya. Jadi Mm-mm. sekarang tinggal untungnya mungkin gitulah pemiliknya seperti itu. Hmm. Jadi saya bisa mengajarkan ke siapapun dengan tidak membayar, dengan Oh, gratis. Saya bikin mau acara di Dikdas aja, Bu. Saya ikut. Saya ganti pesertanya nanti. ya, soalnya dulu waktu di Oh, Bintan saya tuh dibayar mahal loh Bu, ini kan jadi iya 1 jam itu. itu 100.000. Jadi kalau Oh, oke, anaknya oke. 3, saya bilang saya buka kelas orang tua. Jadi orang tua aja yang belajar. Jadi lebih Hmm. hemat gitu dan ngajarinya kan bisa terus menerus. Biar Mm-mm. hemat. Jadi orang tuanya yang saya ajarkan. Jadi tidak hanya mencari profit, tapi juga biar ini berdampak ke pendidikan di situ gitu. Niat saya Mm-mm. dulu gitu. Wah, itu menarik sekali tuh dari Matika ada sampai level-levelnya. Wah, itu kalau saya bilang sama prodi pendidikan matematika bisa jadi ini. Jangan-jangan sana langsung boleh, boleh diundang gitu. Iya, menarik loh Bu, menarik Iya. sekali Itu sebenarnya. berarti ada sertifikatnya gitu atau gimana, Bu Yanti? Ada, kami diberi kewenangan untuk membuat sertifikat. Oh, Oh, enggak, yang ini maksudnya Bu sudah Yanti ada tesnya. ada Oh, saya. sertifikat kompetensi atau apa gitu enggak? Oh, ada, iya ada. Oh, Kan terkait itu dari memang Matika gitu. hak patennya kan Hmm? dari teman yang di Solo Tiga itu. Jadi saya Mm-mm. mengikuti pelatihan beberapa kali, kemudian ada tesnya, Mm-mm. dapat sertifikat, baru saya bisa buka apa namanya pelatihan atau kursus di tempat lain Mm. gitu. Dulu gitu. Itu 2009, Bu, dari 2009 saya. Itu Kalau kalau di sertifikatnya masih ada nggak, Bu? Oh, tuh dia kayaknya ketinggalan di Bintan. Kan kalau waktu di Bintan saya diminta ngisi di pulau-pulau. Oh, oke, Dari oke, oke. dinas ada proyek ini Bu, Ibu bisa nggak ngisi pelatihan di pulau-pulau ya? Saya ikutin. Mm-mm. Bisa, bisa, bisa. Itu itu kalau Nah, misalnya Ibu apa namanya sertifikatnya ketemu, kalau kalau tapi sekarang ada nggak sih ya yang praktisi masuk kampus itu loh? Karena ada sertifikat, iya itu bisa ngajar. Jadi kayak praktisi masuk kampus. Jadi oh, udah nggak MBKM ya. Kemarin praktisi masuk kampus. Kemarin ibu bisa masuk ke situ sebenarnya. Cuma kemarin nggak ini, nggak tahu ya. Baru kenal ini ya. ya. Hmm, Baru kenal di ada S2 Dikdas ini. sertifikatnya. Iya, Iya. menarik itu Bu. Sebenarnya maksudnya Menarik ya. kalau iya kalau untuk apa ya barangkali calon guru juga saat besok mengajari jadi lebih lebih luas lagi begitu ininya Iya. jangkauannya. Ya ini Amin, nanti kalau amin. misalnya bisa dibuat penelitian, kemudian nanti prakteknya seperti apa, kemudian itu dibuat diartikelkan gitu, dibuat artikel, kemudian dijurnalkan, itu dimasukkan, disubmit ke jurnal. Saya rasa itu sebuah hal yang menarik menurut saya itu.
Ya, nanti kita lihat Insya Allah. ya. Jadi semangat ya Bu ya ini. Ya. Jadi semangat punya bahan. Awalnya kan saya diminta Pak Jati itu untuk pantun karena kan saya kebetulan Hmm, di Melayu kan. Jadi hmm, mengangkat itu tadinya saya memang kayaknya saya pengen mengangkat pantun untuk membentuk karakter anak gitu. hmm, Sudah kayak serius gitu. Tapi saya pikir-pikir saya kayaknya lebih 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 benar-benar melakukan dan mengalami dari jari mati daripada hmm, pantun hmm, gitu. hmm. Iya. Akhirnya tertambat di matematika. Iya. Ah, iya, menarik sekali memang kalau apa namanya itu tadi kok sampai saya ada levelnya sampai level 4 itu saya bayanginnya gimana itu ya. Saya jadi penasaran. Saya ikut penasaran ya. Oke. Oke. Iya ada levelnya. Tapi kalau untuk SD sekitar Belum sampai ke situ lima ya. tahun saya Heeh. sekitar 5 tahun saya mempraktekkan untuk ngajar dan sudah ratusan anak yang saya ajar itu Mm, memang lebih lebih cepat bisa diterima sebenarnya eh, anak kelas atas. Jadi 4, 5, mm, 6 gitu agar mm, nanti gurunya juga nggak kewalahan. Tapi kalau mm. anak SD kelas kecil itu biasanya yang kewalahan gurunya karena anaknya sudah pinter, gurunya bingung gitu. Oh. Kalau Terus misalnya anak SMP masih terlambat nggak Bu anak SMP diikutkan? boten sebenarnya kan Bisa ya? eh, ini kan berdasar dari apa ya pengalaman saya pribadi gitu. Kalau Mm, mm, anak yang pinter itu anak yang pandai berhitung, maka mm. sebenarnya ini menjadi jalan apa ya, menjadi jalan mudah untuk anak bisa Cepet diberikan eh, keterampilan eh, tanpa eh. harus eh, Nyari di samping kalkulator ya? rumus itulah, nggih. Karena kan segala macam matematika kan Mm, sumbernya dari mm, mm, berhitung. Kalau mm. Oh, pembagian itu adalah pengurangan berulang dan mm. perkalian itu adalah penambahan berulang kan sebenarnya bermainnya di situ Di aja situ ya. sebenarnya. Dasarnya menurut saya ya, benar apa enggak? Iya, bener Bu, bener. Wah, saya jadi pengen nitipkan anak saya. Jadinya kan seharusnya ini Tapi menjadi udah SMP kelas 3 sama SMP kelas 1 sudah terlambat ya, Bu ya. sebenarnya kalau memang ada kesulitan berhitung ya tetap nggak ada terlambat Bu, Oh walaupun iya ya. SMP malah Mm, mm, SMP mm, itu mm. lebih cepat karena Oke. logika dan apanya ya istilahnya penalarannya dia udah Mm, mateng. mm. Kalau yang SD kan masih labil ya Oh gitu. iya. Karena kan ini pakai simbol jari, Iya, bukan benar benar kadang benar. berbeda dengan perhitungan pada umumnya gitu. Sebenarnya menarik. Saya tuh pengennya jari matika ini menjadi keterampilan tambahan Mm. di samping anak harus menghafal berbagai rumus atau apapun itu. Berhitungnya tuh sudah di luar kepala gitu. Pengennya Iya. seperti itu. Jadi nggak ada kesulitan berhitung. Enggak, ini ya di keterampilan berhitungnya ya. Oke, Keterampilan berhitungnya keterampilan sudah berhitungnya. aman lewat dari Matika tadi ya. Ya gitu. Life skill. Iya. Iya, memang menarik sekali. Oke, baik. Saya rasa besok kita saya coba cari lagi barangkali ada lagi yang dari Matika. Ini nanti mungkin bisa kita kulik. Kalau tadi kan baru ketemu dua, siapa tahu nanti tadi cuma dengan kata kunci yang berbeda karena memang seperti halnya kalau saya mencari RME, barangkali tidak dengan kata kunci RME, ternyata pakai realistik, ternyata sama, cuma beda kata kuncinya. Nanti saya coba-coba cari kalau dengan kata kunci yang lain, apakah ada yang bisa jadi bukan jari matika tapi praktek yang serupa tapi di negara lain barangkali tapi dengan beda nama. Nah, nanti kita coba cek juga begitu. Oke. Kita mau sampai nunggu adzan atau Kayaknya ini malah kayak isinya udah kayak 2 pertemuan nih kayak Bu. Oh iya ya. Dua pertemuan jadi satu, Bu. Padahal tadi cuma mau kontrak belajar terus udah gitu ya. Nah, habisnya ada Iya. yang cerita jari matika tadi saya tertarik banget. Apalagi ini Pak Yoga juga udah selesai ternyata proposalnya, artikelnya sudah. Wah, ini jangan-jangan 2 semester mau selesai ini. Enggak ya, tapi ada semester 3 ya. Harus 3 semester ya. Mm. Oke, baik Bapak Ibu, barangkali untuk yang pertemuan hari ini kita cukupkan sekian dulu. Untuk minggu depan tadi untuk RPS-nya bisa dilihat, tapi besok masih apa namanya dari saya, jadi saya berikan materi kita kemudian setelah dari materi kita diskusi bersama begitu.
Baik, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan dulu dan banyak salah dari saya mohon maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Matur nuwun Bu Matur nuwun Niken, Bu matur nuwun Niken. Mas Yoga. Sama-sama Bapak Oke, Bu Ibu. Yanti.